Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kembali lagi ke realita sebagai ibu rumah tangga yang aktifnya hanya di rumah aja. Setelah kemarin weekend ikut Pak suami ke Bandung, family gathering dari kantor. Ya lumayan ya, alhamdulillah sedikit merefresh otak, merefresh pikiran dan mood gitu ya moms ya. Jadi habis gathering gak ada alasan lagi untuk malas-malesan ataupun capek karena liburan. Dan tetap ke rumah realita, yaitu dengan rumah seadanya ini dengan kondisi yang berantakan karena kemarin itu pulangnya malam banget. Terus anak-anak juga masih pada tidur. Jadi ini aku cicil untuk beberes dulu sebelum menyiapkan sarapan gitu ya. Gimana nih momi semua kabarnya? Mudah-mudahan dalam sehat selalu ya moms ya. Dalam lindungan Allah selalu, diberikan semangat juga tentunya, amin. Aku juga gak bosan-bosannya nih sedikit share aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ya walaupun dengan rumah yang seadanya ini, yang gak begitu gak bisa dibilang rumah dekor juga ya, karena ini juga rumah tumbuh ya moms ya. Mulai dari nol, gak ada isi apa-apa, dan diisinya juga pelan-pelan dan sesuai budget, dan pastinya dengan sinking funds dulu. Siapa nih yang juga sudah ngerasain sinking funds atau hasil-hasil tabungan untuk membeli barang-barang impian atau untuk membeli kebutuhannya nih? Ayo sini ngacung. Yang sudah pernah menikmati sinking funds atau tabungan targetnya gitu ya, pasti nggak bakalan kapok, pasti bakal ketagihan untuk bikin sinking funds yang lainnya, ya kan moms? Karena kita tuh nggak akan ngerasain yang namanya pusing untuk bayar cicilan atau kere di akhir bulan, karena kan kita melatih kesabaran ya untuk menabung dan menikmati proses dan menghargai proses itu sendiri. Nah ini Anya sudah bangun dan aku juga sudah mulai masak nasi dulu sih sebenarnya, karena tadi tuh Anya tuh masih nangis gitu moms, jadi makanya ini digendong sambil ditenangin gitu ya, walaupun masih bisa dicicil sedikit-sedikit gitu. Dan akhirnya aku bujuk aja deh untuk duduk dan sarapan atau nyemilin bolu ini nih. Pagi-pagi tuh aku selalu seringnya ngebentuk mood dulu nih supaya nanti buat sepanjang hari itu tuh enjoy loh ngejalannya. Kadang-kadang kalau misalkan moodnya lagi nggak baik, itu sehari itu tuh bisa jadinya nggak semangat gitu buat ngapa-ngapain gitu. Jadi pagi-pagi tuh diusahain tenang aja dulu, jangan diburu-buru, tapi sambil ngebentuk mood atau memberikan afirmasi lah ke diri sendiri kalau kita itu kuat dan semangat untuk ngejalanin hari gitu moms. Atau moms punya trik sendiri nih untuk ngebentuk mood biar enjoy dan enak ngejalanin hari sepanjang hari? Boleh ya sharing di kolom komentar. Nah ini sudah mau memasuki ke minggu kedua ya moms. Gimana nih minggu kemarin atau minggu pertama kemarin di bulan Juni? Apa baik-baik aja keuangannya? Atau mungkin udah ada kelihatan hilalnya, budget mana atau anggaran mana yang mulai boncos? Buat aku untuk ngecek sisa dompet dari sisa anggaran atau dari sisa dari uang-uang yang sudah kita anggarkan untuk setiap posnya, itu wajib banget dicek-cek. Jangan sampai nanti pada saat kita butuh uangnya, ternyata uangnya itu sudah menipis banget, sudah habis gitu, padahal kita butuh untuk sesuatu atau untuk budget tersebut. Jadi kan kadang-kadang suka kelimpungan gitu ya. Duh kalau kayak gini anggarannya diambil dari mana ya, atau dana darurat lagi yang harus dikorbankan. Jadi ini manfaatnya kita cek-cek dompet keuangan di setiap minggu atau di malam harinya gitu ya sebelum tidur, supaya kita bisa ancang-ancang nih untuk kebutuhan kedepannya. Kita mungkin bisa mengurangi kebutuhan itu sendiri, atau mungkin kita bisa mensubstitusi atau mengganti kebutuhan itu dengan barang yang lain yang fungsinya mungkin memang sama. Contoh misalkan, wah ternyata di minggu ini tuh harga daging ayam naik gitu sekitar 40.000 atau 40.000 ke atas gitu ya 1 kilo. Tapi kan kita juga bisa substitusi daging ayam itu dengan protein yang lainnya seperti ikan, telur, dan lain-lain yang fungsinya masih sama, yaitu sebagai protein dalam makanan kita. Nah ini di minggu kedua kemarin aku sudah belanja, jadi sisa budget dari minggu kedua
adalah 15.000 dari budget 250.000. Jadi ini karena ada uang receh 2 ribuan gitu, makanya aku langsung pisahin. Nah, banyak kan momis juga yang nanya nih, gimana sih cara ngumpulin uang 2 ribuan itu, apakah harus ditabung setiap hari atau gimana? Nah, kalau aku sendiri nggak harus setiap hari ya mom, tapi setiap aku dapat uang kembalian 2 ribuan atau dari mana aja sih uang 2 ribuan, pokoknya aku ambil gitu, misalkan dari budget belanja mingguan seperti sekarang ini, karena ada uangnya langsung aku pisahin aja gitu moms. Jadi nggak ada yang namanya dianggarkan gitu loh, kalau ada ketemu aja. Malah dengan nabung caranya seperti ini tuh nggak kerasa banget nabungnya dengan istilah merem gitu ya. Tahu-tahu uangnya terkumpul banyak, dan alhamdulillah kemarin tahap pertama atau percobaan pertama nabung atau challenge 2000 aku tuh sudah berubah, udah aku sulap jadi lemari, alhamdulillah. Jadi itu tuh kayak nabung uang 2000-an tuh sangat enak banget, enjoy, tiba-tiba kita bisa jajan atau beli barang wishlist kita gitu moms. Yuklah coba ikutan challenge menabung 2000 buat yang baru pertama kali nabung nih. Yang penasaran sebenarnya ini nih aku lagi apa sih gitu ya. Jadi ini aku cek, bener-bener cek satu-satu dompet keuangannya, kira-kira dalam seminggu ini tuh anggarannya sudah tepat sasaran atau belum. Karena aku juga berpengalaman juga di bulan-bulan sebelumnya sering juga ya yang ngerasain minus dan minjam dari budget yang lain. Tapi ya namanya memang kondisi nggak selalu sama ya, kadang-kadang kita ada dalam saat sempit, ada kadang-kadang yang memang budgetnya itu bisa berlebih. Jadi makanya disering-sering dicek atau sering-sering kita evaluasi nih pengeluaran kita. Bisa aja sih untuk evaluasi secara umumnya itu, atau minimal sekali sebulan di akhir bulan gitu ya moms. Tapi sebisa mungkin di setiap kita ambil uangnya atau di setiap kita keluar masukkan uangnya ke dalam dompet keuangan ini nih, wajib banget punya catatan, minimal tuh mencatat transaksi yang nominalnya tuh gede-gede gitu. Kayak misalkan belanja mingguan itu kan di atas 100.000 atau belanja bulanan di atas 100.000, wajib banget dicatat berapa kelebihan dananya ataupun berapa kekurangan dananya untuk belanja hal demikian itu. Dan kesimpulannya untuk di minggu pertama aku aman sih, masih dalam kategori yang masih bisa diselamatkan gitu ya moms. Untuk belanja bulanannya masih on track, untuk belanja mingguan week 1 dan week 2 masih on track. Kemudian juga ada dana darurat yang kepake, maksudnya dana tak terduga atau dana buat jaga-jaga di setiap bulan itu kepake buat sewa mobil. Waktu itu nganterin adiknya suami atau adik iparku ya, kemarin kebetulan berkunjung ke rumah, jadi kami antarlah gitu untuk pulangnya ke travel. Karena di tempatku untuk ngepick grab car atau go-car itu susah banget gitu. Jadi alhamdulillah juga dapat tetangga yang baik, dia juga punya bisnis rental mobil, dan alhamdulillah juga agak low budget gitu loh, agak bisa dijangkau gitu harganya. Nah ini dia sisa budget dari belanja mingguan tadi kan ada 5.000. Kemudian aku juga punya simpenan tabungan yang belum aku checklist, yang belum aku masukkan karena pengen mau sekalian aja barang ini. Jadi alhamdulillah untuk kali ini tuh aku nabung 6 lembar uang 2 ribuan, atau bisa dibilang 12.000 gitu ya moms. Alhamdulillah ini rasanya 2000, walaupun nilainya 2000 tapi udah ngumpulin sebanyak ini tuh seneng banget ya. Gimana ya buat momis yang sudah ngumpulin challenge 5.000, 10.000, bahkan 20.000 yang nilainya itu lebih tinggi dan uang tabungannya semakin banyak, Masya Allah. Tapi menabung itu, ingat ya momis, menabung itu bukan berlomba-lomba dengan yang lain, mana yang lebih banyak, mana yang lebih rajin menabung, tapi dilihat lagi dengan kondisi keuangan kita. Jangan sampai kita bisa nabung tapi ternyata untuk kebutuhan hari-hari kita masih saja pay later gitu. Nauzubillah ya momis.
Lanjut, ini karena kemarin kan ke Bandung, jadi ini uang untuk eating out atau makan-makan keluarnya kepake, dan ini juga aku sudah silang ya, berarti uangnya kepake. Dan alhamdulillah juga ada rezeki, anak-anak dapat sangu atau dapat uang jajan gitu dari omnya atau dari adik iparku. Jadi di sini aku langsung masukin aja ke kebutuhan anak-anak, jangan sampai jadi investasi bodong ya moms ya untuk orang tuanya. Jadi langsung aja masukin ke dalam kebutuhan anak-anak, karena ini kan memang hak mereka ya moms ya. Dan ini alhamdulillah uangnya terkumpul kurang lebih 780.000 untuk anak-anak. Kayaknya ini bakal dimasukin lagi nih ke tabungan pendidikan, karena kan tabungan pendidikan anak-anak itu memang auto debit gitu ya mam saat suami gajian. Jadi makanya di sini aku nggak bikin tabungan pendidikan gitu, karena sudah langsung di auto debit ke rekeningnya pak suami. Lanjut, ini kesehatan masih aman dan home dress aku masih belum nabung. Dan ini untuk orang tua, ini bukan berarti untuk orang tuaku saja ya, bisa jadi juga termasuk mertua juga mom, karena mertua juga orang tua kan. Jadi yang kemarin salah fokus, kenapa orang tuanya hajat tapi nggak ada mertuanya, karena buat aku mertua juga orang tuaku sendiri. Alhamdulillah ini sudah selesai, dan sejauh ini keuangan masih stabil, dan berharapnya ini istiqomah sampai kapanpun gitu ya. Dan buat momis yang juga sedang berjuang dengan budget keuangan rumah tangganya, yuk kita sama-sama semangat, sama-sama berdoa supaya kita diberikan kemudahan, rezeki yang lancar, dan semangat terus. Buat momis yang juga belum memulai nih untuk mengatur keuangan, yuk moms coba dulu, jangan pusing, jangan bingung mulai dari mana. Mulai dari mengatur keuangan kebutuhan harian. Jadi aku pamit ya moms, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.